begini ya, yang ketika datang ke suatu tempat acara itu, saya tidak takut untuk diri saya sendiri, Mhm. tapi takut panitia itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Ya setelah saya pulang kan dia yang bertanggung jawab itu. Nah Iya, iya. kalau saya sih udah biasa. Udah biasa bagaimana? Ya udah biasa untuk, Diancam mungkin ya? ya artinya kita orang Banten itu udah biasa. Secara genetik kita telah teruji untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi apapun. Jadi secara mentalitas untuk menyampaikan hasil telaah kajian itu, Yai sudah matang. Iya, karena apa? Belanda aja zaman dulu itu bagi orang Banten itu dianggapnya kecil, padahal mereka punya meriam. Iya, iya. Apalagi sekarang mereka yang nggak punya pistol-pistolacan begitu. Baik ya, sebelum dilanjut saya boleh minum kopi dulu ya. Enggak, enggak. Nah, teman-teman, ini di samping ada buku dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini tertulis di atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alakos dan kawan-kawan. Ini buku yang sangat tebal dan tentu belum saya baca. Tetapi mungkin Kiai bisa memberikan penjelasan mengenai buku ini terlebih dahulu. Ya, Monggo untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini buku ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Sabalawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Segaf, Bahar Semit, wa akhwatiha. mungkin masih ada yang salah persepsi gitu, karena saya melihat di media ya, itu masih ada yang mengatakan Habib palsu, nah gitu-gitu. Padahal kan memang kayak itu memang menggugat nasab Habib. Iya. Iya, karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia bahwa yang dinamakan turunan Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib. Padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'lawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di Mekah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Jadi orang Mekah itu menganggap ya Habib sebagai satu klan dari entah negeri mana, ya dari Yaman mungkin banyak di Indonesia, tapi mereka tidak mengatakan bahwa Habib ini keturunan Rasul. Ya. Nah, justru itu yang terjadi sebaliknya.
Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia. Bahkan ada satu job itu katanya cita-cita mau jadi apa anak kecil? Mau jadi Habib. Oke, kita balik lagi ke buku ini ya. Mungkin ada argumentasi yang konkret lah mengenai buku setebal ini. Iya. Mungkin sebelumnya saya mintanya dijual apa gimana? Ini udah ada di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya. Yang jual penerbit di sana di Yogyakarta dan di Klaten. Jadi bukan dia sendiri yang? Iya, bukan. Kita Jadi dia ini nulis dan menghibahkan itu. Menghibahkan pada teman saya. Ya. Nah, monggo ya disebutkan argumentasi paling tidak beberapa yang mungkin bisa diberikan kepada netizen. Iya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat yaitu Balawi. Saya mengatakan lapat menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lapat menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian dia antitesis dengan buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku-buku di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab mereka. Termasuk Gus Romel Abbas. Ya, di dalamnya kan ada dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh Romel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi begitu. Tapi gini, Kiai kan tadi sudah mengatakan banyak hal tentang dialektika. Ini sebetulnya Kiai ini karena mungkin netizen masih menganggap di Imam Al-Kamuri debat di sini nggak datang, di sini nggak datang nih. Mungkin Kiai bisa memberi penjelasan bahwa Kiai itu sebetulnya mau berdiskusi, mau Kiai. Ya, saya udah nantang berkali-kali. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana kronologi dari pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya. Karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya. Hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya?
Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid, yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi. Silahkan datang. Atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal apa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, Artinya itu. itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing. Framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabi Talwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Iya, buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, Yai ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya? Harus Ada. Harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul? Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa, dalam arti dalam tanda kutip ya, memaksa itu dalam tanda kutip. Kebenaran aja seperti Islam itu la ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Faiz, Kiai Faiz, Syukran Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya, mengenai tentang awalnya gini. Bermula dari ceramah Yai, saya masih ingat waktu itu. Dan waktu itu pun saya yang pertama kali saya mungkin salah satu pertama yang mengangkat Yai waktu ceramah tentang nasab Ba'alwi. Dan pada akhirnya ceramah Yai itu bukan hanya berbicara soal nasab, tapi mungkin soal, kalau dalam bahasa pergerakan itu hegemoni. Dan ditemukan diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya, yang terjadi itu soal Jatman. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan Jatman ya. Ya, Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi. Lutfi bin Yahya itu Balawi. Walaupun gak diakui dia di Robita, mungkin dia Balawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya, mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja.
Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu apa melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU. Bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Baik gini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Iya. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya. Baik. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'alwi atau oknum Ba'alwi itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Iza, Bang Hafiz? Karena kan karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gue takut gitu. Karena saya begitu ya dulu, sebelum ada penelitian ya itu, dulu Kiai saya ngomong gini, coba Hanif tuh ceramain, karena Kiai saya tahu, saya main YouTube dulu, suka bahas Wahabi dulu tuh. Nah, Kiai saya bilang, Hanif itu coba kritik itu siapa yang bilang Mi'raj pakai Muqaddam 70 dalam sehari? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersih saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Mana dalilnya? Gak ada, hanya husnudon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai Habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat, hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul. Sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Iya. Baik ya, di tahun 98 sebelum tahun itu, sebelum reformasi, eksistensi Habib seperti ini tidak ya? Kalau dulu waktu saya kecil itu saya tidak pernah mendengar istilah Habib di tempat saya ya. Saya mendengar istilah Habib itu ketika mendengar Bahar Smith ceramah di area kawasan industri. Waktu itu saya masih SMP ya. Nah waktu itu mereka kan dulu hanya
jual-jual minyak, jual-jual Hmm. bohor, jual-jual apa kaligrafi ke kampung-kampung kan. Jadi tidak ada apa narasi-narasi di publik, narasi di mimbar-mimbar Rasulullah. Iya, iya. Sekarang kan tukang-tukang obat, tukang-tukang minyak pindah ke mimbarnya Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Iya, iya. Orang yang biasa jual obat sekarang kok ada di mimbar Rasul. Jadi Betul. dia seakan-akan masih ingatnya jual obat. Hmm. Walaupun dirinya tidak jual obat, dia tidak jual minyak, tapi mungkin karena keturunannya itu masih ada sifat-sifat genetiknya itu seperti itu. Sehingga mimbar-mimbar kita, mimbar Rasulullah, mimbar dakwah, diisi oleh tukang-tukang obat itu dengan kalimat-kalimat kasar, dengan caci maki kepada presiden, caci maki pada ulama, caci maki kepada NU, caci maki kepada Yai Akil Siraj, caci maki kepada apa keputusan-keputusan PBNU. Sekarang mereka nggak berani karena keputusan PBNU mencaci maki. Sama Kiai Yahya Khalil Stakuf mencaci maki nggak bakal berani. Iya. Kenapa nggak bakal berani? Mereka ingin PBNU melindungi mereka. Kalau sudah melindungi, percaya lagi pada mereka cucu Nabi, baru dihajar lagi, diinjak lagi. Iya, iya, iya. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara Habaib dan Kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi, itu mereka menganggap itu berarti kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan kiai, yaitu kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrupnya orang-orang apa Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh. Orang Uzbekistan, orang Turki, orang Kurdi di situ. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, malu. Haplogrupnya G ngaku-ngaku cucu Nabi begitu. Iya, iya. Saya melihat dua hal yang menarik sih. Dari kajian Kiaimat mengatakan bahwa Alwi bukan keturunan Rasul. Kemudian ketika uji DNA ternyata haplogrupnya G. Walaupun kata Gus Rumbel Abbas itu hanya beberapa sampel saja, nggak 100 sekian. Itu menurut Kiai gimana? Tapi walaupun kemarin tuh ada di Padusuka TV Habib siapa itu? Habib siapa Kiai itu? Habib Agus ya. Yang haplogrupnya G juga tuh. Jadi mungkin nggak di Habib ini berani tes DNA. Ya kalau mereka berani tes DNA, nanti kita akan petakan. Ayo, Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh, G, minggir. Lutfi Yahya, ayo tes DNA. G, minggir. Rumel, ayo tes DNA, Habib Rumel. R, pinggir lu sana. R ikut-ikutan sini. Gus Rumel apa Kiai? R dia. Oh, udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh, iya, iya, iya. Ayo, ini Tengku Kori, L, sana dulu. Oh, ini apa? A, sana. Nabi Adam berarti itu. Ya begitu aja. Nanti kalau ada misalnya Bahar Smith hasilnya J1. Sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Nggak bakal itu bisa untuk menghindar dari teknologi, menghindar dari peradaban modern zaman sekarang ini. Iya. Begini ya. Saya mau tarik kepada hal yang paling dasar dulu nih ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin kesini dulu ya. Ini kan IAI cuma menggugat nasab mereka itu nggak kesambung kepada Rasulullah ya, nggak tersambung kepada Rasulullah melalui argumentasi-argumentasi yang telah IAI kaji. Persoalannya kenapa orang harus marah Kiai? Kan cuma dibilang lu bukan cucu Rasul, urusan lu boleh ceramah atau enggak kan keilmuan kamu, bukan nasab kamu Kiai. Nah berarti saya melihat ketika ada nasab digugat bahwa mereka diputuskan bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi tapi ngamuk-ngamuk, di sini ada problem berarti Kiai. Ada niat jelek dari pengakuannya itu. Iya. Ada
apa istilahnya itu, mereka tidak terlalu pede dengan Oh, dirinya betul. sendiri, Saya sepakat, Yai. tidak Saya terlalu sepakat. pede dengan dirinya Saya sendiri, bisa sepakat. napaki kehidupan Mhm. yang berat ini tanpa mengaku turun nabi, mereka mampu. Iya, iya, betul, betul. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya, bukan Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengungkap cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dilulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Ya. Dari ketidakpedean mereka, itu mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan, Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto, dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Bisa toh. Yeah. Kenapa Balawi nggak bisa? Saya juga cucu Nabi ya. Ya. Punten. Karena yang dibicarakan itu kan keilmuan, dan keilmuan itu adalah yang dia katakan ajaran keislaman. Ya mestinya kan harus percaya diri dengan apa yang dia katakan, nggak melulu Coba tentang, agak maju aja supaya agak ya punten, kita perbaiki dulu ini. Agak dekat. Ya. Terus supaya bawahnya enggak. Ya. Enggak. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sorry tadi ada kesalahan treble di internet. Oke, lanjut ya. Ya. Ini soal tadi Habib ngamuk-ngamuk di mungkin ada Habib yang menerima dalam tanda petik. Nggak ada. Oh, nggak ada. Termasuk kemarin itu yang bilang bahwa saya bersyukur ada kalimat untuk muhasabah, walaupun itu dia bersyukur itu bukan bersyukur mengakui mereka bukan cucu Nabi. Iya. Tapi bersyukur saking nggak ada jawaban lagi aja. Karena nggak bisa dijawab lagi, udah bersyukur aja. Dia bilang tapi mereka masih mengakui bahwa ini ujian ahli bait Nabi. Bukan ujian ahli bait Nabi. Ini kebusukan dan kebohongan dibongkar Allah. Baik, Kiai. Nah, kira-kira Kiai merasa tidak bahwa apa yang telah Kiai lakukan ini berdampak di tengah masyarakat, terlepas dari pro kontra itu. Pro kontra itu mungkin karena kekagetan masyarakat saja, karena memang selama ini kita telah lama menganggap Balawi sebagai keturunan Rasul, dan muncul sosok Kiai Imad mengatakan mereka bukan keturunan Rasul, sehingga muncul reaksi publik dengan penuh emosional. Oke, nah pergerakan di tengah masyarakat, pengaruh ceramah-ceramah Yai, ajaran-ajaran Yai, demonstrasi-demonstrasi Yai di panggung, ini akan membawa dampak baik atau tidak di tengah masyarakat. Yaitu cita-citanya adalah mengedepankan egalitarianisme. Yaitu apa tadi? Kita bisa tampil, kita bisa action tanpa perlu membawa leluhur-leluhur kita. Gitu. Nah, ada tidak nanti pengaruh-pengaruh Habib, pengaruh-pengaruh ajaran Habib yang berkurang? Nah, ditambah Yai, kalau kita kaitkan dengan pergerakan politik di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Iya. Nah, makanya saya mau bilang Kang Deddy Mulyadi nih, ditambah Kiai Imad, ditambah Kang Deddy. Mungkin di Jawa Barat ini gimana, Kiai? Kalau tadi cuma jawab, wah udah ditinggal itu selesai. Tapi uraiannya bagaimana, Kiai? Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badru, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua.
Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat di sana basis Muhyiddin? Sebenarnya Muhyiddinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 6% lebih. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI nih, Kiai. Langsung aja. Karena ini menarik ya, kemarin penolakan di Tulungagung, kemudian di Demak, itu PWI loh. Ya, saya melihat pergerakan PWI ini progresif, Kiai. Tapi mungkin Kiai bisa menjelaskan lebih detail tentang apa maksud pergerakan PWI ini diperuntukkan untuk apa, dan kenapa itu beriringan ya, walaupun tidak beriringan banget. Artinya kan Kiai Mat dulu nasabnya, kemudian ada PWI. Yang mungkin bisa diberikan penjelasan, Kiai. Ya, karena PWI ini kan didirikan oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama secara kelembagaan belum mengambil sikap. Nah, dari situlah para pembesar-pembesar
masyarakat, yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat. Dalam satu sisi mereka mencintai Nahdlatul Ulama, dalam sisi lain mereka juga mencintai masyarakat yang sekarang ini menurut pandangan mereka ada di dalam situasi bahaya dari ajaran-ajaran Balawi dan dari pengakuan nasab mereka. Mereka saking cintanya pada NU tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan, face to face berhadapan dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi yang betul-betul telah suci dari Balawi. Ia telah suci dari pemikiran-pemikiran Balawi, telah suci daripada husnudon pada Balawi. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Baik. Semakin hari ulama-ulama besar menunjukkan dukungannya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa daerah ngantri untuk dilantik kepengurusannya baik di tingkat wilayah provinsi maupun di tingkat kabupaten di pimpinan daerah. Bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu bukan hanya level wilayah provinsi, tapi sudah sampai ranting itu lengkap. Di Brebes itu sudah ada pengurus tingkat ranting. Jadi tingkat desa itu sudah ada. Kemarin di Cirebon saya bersama Ketua Umum Gus Abbas Buntet itu ikut hadir dalam pelantikan pengurus pimpinan pusat Kecamatan Astana Japura. Ini tingkat kecamatan. Dengan luar biasa antusiasme masyarakat dengan acara yang begitu besar, begitu mewah. Saya diangkat-angkat pakai nagaliman, tradisi dari Cirebon. Ini menunjukkan ada giroh, semangat, antusiasme masyarakat untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka sama dengan Anda, wahai PWI, wahai Kiai Imad, tidak percaya pada nasab Balawi. Intinya di PWI itu kan tidak percaya nasab Balawi. Ketika orang-orang itu ingin daerah mereka itu dilantik kepengurusan PWI, itu artinya ingin mengatakan daerah kami anti Balawi. Ini PWI ini tanpa dimobilisasi ya? Itu berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri apa gimana? Mereka yang ingin dilantik datang ke sini. Kiai, bagaimana caranya kami ingin mendirikan tingkat wilayah provinsi kami. Kemarin datang dari Batam, datang dari Kalimantan. Mungkin di Kalimantan Januari Februari ini mulai untuk dilantik. Ini sudah ngantri bahkan sampai luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri di Jepang, Cina, Malaysia itu ingin juga ada perwakilan PCPWI. PCI PWI, pengurus cabang istimewa, atau kalau di anggaran dasar PWI namanya PCK. Pengurus cabang khusus luar negeri. Kalau di NU kan PCI itu pengurus cabang istimewa itu untuk luar negeri. Kalau kita khusus di PWI, PCI itu untuk kerajaan dan pondok pesantren yang ingin ada pengurus PWI. Jadi bagi pondok pesantren yang ingin ada kepengurusan khusus PWI di dalam pondoknya itu, maka namanya pengurus cabang istimewa Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang jadi ketuanya kiainya atau gusnya, kemudian kepengurusannya adalah sivitas akademika di pondok pesantren itu. Juga di keraton-keraton. Jadi pondok pesantren, keraton, kemudian padepokan, paguyuban seni itu boleh untuk membuat PCI. Kampus boleh juga itu nanti PCI, pengurus cabang istimewa kampus. Dilantiknya langsung oleh ketua umum. Kalau untuk tingkat pesantren, tingkat keraton, tingkat padepokan, kampus itu nanti akan dilantik oleh ketua umum. Baik. Namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia ini sudah kita bisa lihat dari namanya. Berarti itu kan di situ nanti ada ajaran-ajaran Wali Songo yang dikembalikan. Oke, baiklah. Ini
Ada pertanyaan yang mengganjal sebetulnya, tapi ini pembahasannya mungkin ditarik ke belakang lagi, punten lompat-lompat ya, karena ada pertanyaan yang mengganjal. Nah, kita balik ke PBNU ya. Yai tadi bilang pengurus NU itu 90%. Nah, saya tergelitik begini ya, punten. Ketum PBNU itu kan mengatakan husnudzon. Nah, itu bertentangan tidak Yai dengan Yai ini selama ini tentang nasab baru? Husnudon itu artinya nggak percaya. Iya, orang husnudon itu begini nih, orang nih kelihatan jahat. Kelihatan jahat tapi ada potensi baik sedikit. Lah husnudon aja mudah-mudahan potensi baik ini gitu. Yang akan dimuamalahkan kepada kita. Ya orang udah husnudon itu berarti nggak percaya. Sebenarnya udah nggak percaya. Tapi Yai selama ini masih di NU struktural kan? Saya kan masih di RMI gitu kan masih, tapi udah demosioner juga. Oh iya. Tapi kalau hubungan secara struktural dengan pengurus-pengurus atau dengan PB itu gimana ya? Bentar. Iya lancar-lancar aja. Oke. Baik Yai, ini mungkin yang terakhir. Nah, motif Yai tentang nasab ini, motifnya apa? Apa yang Yai sebetulnya inginkan dari pergerakan Yai selama ini? Apa yang Yai cita-citakan tentang Indonesia yang harus kembali kepada ajaran Nusantara dan mesti meninggalkan ajaran-ajaran oknum-oknum Habib dan nasab daripada Habib yang tidak terbukti dari Rasulullah SAW. Mungkin Yai bisa jelaskan. Saya ingin begini, Yai mencita-citakan apa gitu ya? Iya. Saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah. Ya, saya lihat sih di Twitter. Iya. Dari saya tulisannya itu pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya melihat kesejarahan bangsa Nusantara ini sejak awal. Apa yang mengakibatkan mereka ini menjadi besar pada masa lalu. Lalu bagaimana mereka bisa dikuasai oleh penjajah. Kemudian bagaimana kekesatriaan mereka yang suka berperang di masa lalu. Kemudian bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan. Bagaimana keadaan mereka setelah merdeka. Bagaimana setelah kita bersama-sama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan apa keuntungannya kita berada di dalam sebuah bendera, di bawah bendera Indonesia ini. Dan apa kaitannya dengan ajaran-ajaran Habib Ba'alwi ini terkait dengan itu semua. Pertama, bangsa kita bangsa besar. Peradaban Nusantara ini peradaban yang luar biasa. Diberi karunia oleh Allah dengan karunia alam yang luar biasa. Tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Kita bisa minum air kapan saja. Karena ada banyak kali, ada banyak sumber, ada banyak air terjun. Ada banyak sekali yang kita bisa akses untuk air kita. Kita banyak makanan. Jangankan kita sengaja menanam. Tidak sengaja menanam pun banyak pohon-pohon dengan buah-buahannya yang bisa kita konsumsi. Dengan mengandalkan alam saja tanpa bekerja sama sekali pun mungkin bangsa Indonesia bisa makan semua. Kemudian bagaimana peradaban masa lalu bangsa Nusantara ini mampu menciptakan peradaban yang begitu besar. Peradaban seperti di Gunung Padang, peradaban Borobudur, peradaban yang terjadi di Jawa Tengah, Magelang, sekitarnya itu. Situ ada Prambanan, ada Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Di Klaten banyak candi-candi besar yang banyak sekali kita bisa jumpai dari peninggalan masa lalu. Itu apa artinya? Artinya dari dulu bangsa kita bangsa yang kreatif, pekerja keras dan memiliki sebuah skill individu, skill kebangsaan yang diturunkan turun-temurun sampai hari ini dan saya yakin secara genetik itu masih ada. Tapi kenapa sekarang ini kita ini secara jiwa kok bisa dijajah oleh orang-orang yang di dalam kesejarahan leluhur mereka bukan siapa-siapa. Bahkan leluhur mereka tidak ada. Mereka tidak punya leluhur, ngaku-ngaku leluhur orang lain. Mereka bukan turunan Nabi, mengaku turunan Nabi. Bukan turunan ulama besar, diaku-aku bahwa Fakih Muqaddam itu ulama besar. Fakih Muqaddam orangnya aja tidak ada. Ini benar nggak ada ya? Nggak ada.
Saya pernah ngomong ada itu kasihan. Iya. Husnudon. Tidak ada dalam sejarah orang bernama Fakih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Itu tidak ada. Bagaimana orang yang tidak ada dia bisa berkirim surat kepada Syekh Sa'duddin Al-Ghifari? Bagaimana dia bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Bagaimana ada sebuah dialektika antara dirinya surat menyurat dengan Syekh Sa'duddin itu? Sehingga seakan-akan dari perdebatan antara Fakih Muqaddam dan Syekh Sa'duddin itu diperbincangkan ulama. Tidak ada. Surat menyurat itu hanya ada di kitab-kitab Ba'lawi. Dan itu ditulis abad berapa ya? Abad 9 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Semuanya Ali As-Sakron. Yang mengaku mengklaim ijma adalah Ali As-Sakron. Yang mengatakan adanya surat menyurat antara Fakih Muqaddam Syekh Sa'duddin Ad-Dipari itu adalah Ali As-Sakron. Yang mengaku keturunan Nabi Ali As-Sakron. Semuanya yang mengaku adanya orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak percaya nasab mereka juga Ali As-Sakron. Ali As-Sakron. Dari dialah semua ini berawal dan saya akan mengembalikannya semua kepada Ali As-Sakron itu. Iya. Kalau Rumel mengatakan tentang Jawharus Safat, sampai sekarang dia tidak bisa untuk menemukan sebuah apa namanya itu reportase ulama tentang Abdurrahman Al-Khatib ini tidak ada. Jadi Al-Khatib ini tokoh ya bukan fiktif, tapi kesejarahannya tidak jelas. Oh iya. Dia ditulis wafat tahun 700-an oleh ulama itu. Tapi kenapa dalam tradisi Balawi dia wafat 855 Hijriah? Kenapa itu harus 855 Hijriah? Karena disitulah ada keluarga Balawi di abad itu. Kalau sesuai dengan ulama itu yang mengatakan 740 Hijriah itu wafatnya, berarti tidak bisa dong mereportase yang namanya Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase. Sedangkan pengakuannya ada di abad itu. Maka ini namanya Abdurrahman Al-Khatib. Kitabnya namanya sama Al-Jawharus Safaf. Kemudian tahunnya dirubah. Itu tahun 740 wafat, di sini disebut 855 wafat. Coba Rumel pernah mengatakan ini ditulis 820. Ketika Ali As-Sakron baru berumur 2 tahun, masih bayi. Berarti yang pertama bukan Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Balawi turunan Nabi, tetapi Al-Jawharus Safaf. Ya mana kitab Al-Jawharus Safafnya? Yang ada itu manuskrip yang baru ditulis 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Al-Jawharus Safaf. Al-Jawharus Safaf itu manuskripnya. Saya punya manuskripnya, PDF-nya. Itu ditulis 40 tahun yang lalu. Terus itu Gus Rumel jalan-jalan ke Timur Tengah segala macam itu ya? Ya kan orang itu hidup itu perlu adanya represi. Agar tidak terlalu puyeng dia mikirin bagaimana ngakalin Kiai Imad ini ya, katanya susah amat dia ngakalin Kiai Imad. Gitu. Bagaimana ngakalin haplogroup supaya orang tidak percaya bahwa tes DNA itu sangat presisi di dalam menentukan nasab itu. Dia bikin framing-framing begitu kan dia puyeng itu. Maka memerlukan jalan-jalan agar otaknya tidak terlalu meledak gitu. Melihat ketenangan di Eropa lah. Di Eropa nggak di Turki nggak? Turki Eropa juga kan. Eropa, di Timur Tengah ya mungkin. Nah ini mungkin beneran terakhir ya. Ada nggak unsur kebencian ya ini terhadap Habib? Karena mungkin saya melihat sebagian komentar itu, gini gitu ya. Benci dan cinta itu diatur dalam agama. Cintanya juga karena Allah. Hubbu lillah atau al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kita benci karena Allah, kita juga cinta karena Allah. Balawi apabila mereka mengaku turunan Nabi, nabinya itu tidak main-main, nabi saya loh. Iya, betul. Nabi yang saya cintai, yang saya tulis dalam kitab-kitab itu Habibi Muhammad, kekasihku Muhammad. Mereka mengaku keturunan Nabi dalam keadaan banyak di antara mereka itu berbuat kemaksiatan. Mendohirkan joget-joget begitu-begitu yang tidak menjaga muru'ah.
kemudian mendohirkan, ada yang mabok-mabokan itu saya lihat di YouTube. Kata seorang penceramah anak topiknya Segap, kalau ngelihat Balawi itu lagi mabok, jangan kasih duit, kasih beras, Kasih tapi beras. jangan benci orangnya. Lah ini ajaran apa? Iya, iya, Tidak iya. ada dalam ajaran Islam Ya, begitu. punten ya, saya ingin bertanya lagi kan. Nari-nari itu tradisi mana sih? Karena kita Joget-joget begitu itu ya bagi kita orang Iya. santri itu sudah hilang muruah. Mhm. Tidak sah jadi wali nikah, tidak sah jadi saksi nikah. Iya. Orang yang joget kayak Balawi tidak sah jadi saksi nikah. Makanya di antara mereka saya katakan bagi yang kita lihat sering berjoget itu tidak bisa jadi waliullah. Iya. Kalaulah Balawi itu pernah kelihatan berjoget begitu, yakini mereka bukan waliullah. Dan tidak akan pernah ada kualat bagi orang-orang seperti mereka itu. Ya, baik. Tapi dari Mbak Alwi sendiri ini kan mungkin ada saja yang berkemungkinan menjadi wali karena keilmuannya ya. Nggak ada kayaknya Balawi jadi wali itu nggak ada. Saya lihat sama semua.